Halo guys, selamat datang di YouTube Dunia Marketing. Di video kali ini aku mau berbagi informasi seputar kredit usaha rakyat lagi teman-teman. Nah, di video kali ini aku akan sharing terkait apakah seorang marketing itu kadang mengadakan survei diam-diam ya atau survei rahasia sebelum menentukan apakah nasabah tersebut layak atau tidak diberikan kredit. Simak video ini dan jangan di skip. Nah, mungkin beberapa dari kalian yang sedang menonton video ini, kalian itu pernah di posisi dimana kalian belum disurvei sama pihak marketingnya, tapi tiba-tiba kredit kalian sudah tidak di ACC. Misalkan gini, kalian pengajuan nih ke pihak bank, terus tiba-tiba kayak 2 atau 3 hari kemudian pihak bank ngabari, maaf Bapak Ibu, kreditnya tidak bisa dilanjut dengan alasan yang tidak jelas. Nah, kenapa sih sebenarnya? Apa sih dibalik semua itu tuh ada apa? Pasti ada something teman-teman. Apa sih somethingnya itu? Nih, aku kasih tahu bocorannya ya dari marketingnya langsung. Nah, namanya juga marketing ya teman-teman. Nah, marketing itu kan dituntut untuk mencari nasabah yang bagus dong tentunya. Karena nasabah yang bagus itu kan mempengaruhi kita ke depannya kan. Bukan hanya membebani kita saja. Jadi harus wajib banget nih seorang marketing itu mengetahui karakteristik nasabah yang akan menjadi nasabah kita itu seperti apa. Jadi biasanya kalau hal tersebut terjadi atau terjadi ke kalian, misalkan gini, kalian sudah mengajukan pinjaman tetapi belum disurvei, tiba-tiba sudah di reject ya atau tidak di ACC, atau pihak marketingnya langsung ngabarin kalau tidak bisa survei dengan alasan bla 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 gak jelas gitu, kalian masih bertanya-tanya dalam hati. Nah, biasanya pihak marketing itu melakukan cek lingkungan sekitar sebelum melakukan survei dengan atasan. Jadi biasanya misalkan nih lokasi kalian kan jauh di mana, jadi pihak marketingnya itu mencari dulu nih alamatnya di mana, tapi tidak harus datang ke rumah gitu, atau bisa juga sih langsung datang ke rumah melihat usahanya, agunanya seperti apa, orangnya seperti apa gitu. Nah, setelah itu biasanya pihak marketingnya langsung tanya nih ke tetangga ataupun ke nasabah di sekitar situ ataupun ke agen yang ada di sekitar situ, tanya karakteristik kalian tuh gimana, usahanya benar-benar punya kalian bukan, kemudian orangnya kayak gimana nih kalau dengan tetangga bla 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 seperti itu. Biasanya tetangga itu kan kasih bocoran, karena kan marketing itu tidak cuma satu tempat saja ya untuk melakukan cek lingkungan, biasanya beberapa gitu. Nah, kalau lingkungan sekitar mengatakan oh itu orangnya tuh jelek, oh itu usahanya itu sebenarnya bukan punya dia tapi punya saudaranya, itu mungkin salah satu pertimbangan bagi seorang marketing itu tidak bisa meng-ACC atau tidak bisa melanjutkan surveinya, atau bahkan tidak disurvei sama sekali seperti itu teman-teman. Jadi kadang ada alasan-alasan yang memang marketingnya juga bingung mau menyampaikannya gimana. Jadi biasanya alasannya nggak jelas gitu, kreditnya nggak bisa dilanjut tapi dengan alasan yang nggak jelas, biasanya karena marketing sudah melakukan cek lingkungan dan lingkungan sekitar mengatakan kalau kalian itu karakteristiknya nggak bagus, atau kalian sebenarnya tidak memiliki usaha, atau jaminannya tidak mumpuni sesuai dengan pengajuannya berapa gitu loh. Jadi itulah apa namanya pentingnya memiliki karakteristik yang bagus dan pentingnya berkata jujur kepada pihak marketingnya teman-teman. Jadi memang kalau tidak memiliki usaha ya memang tidak bisa dilanjut sih kreditnya, walaupun memang kadang bisa nih di dengan ini itu ya, dengan apa ya, kayak di setting-setting gitu mungkin bisa. Tapi kalau pihak marketing sudah melakukan cek lingkungan karena tidak yakin dengan kalian, ya sudah. Tapi gimana kalau kalian dekat dengan marketingnya, mungkin bisa lah ada negosiasi terhadap marketingnya kan. Kalau misalkan udah kenal kan pastinya akan lancar dong kreditnya. Nah, kalau ini terutama cek lingkungan ini kepada orang-orang yang memang baru dan belum kenal sama sekali. Kalau sudah kenal biasanya gas aja sih teman-teman. Hal itu ya teman-teman yang kadang membuat kredit itu tidak disurvei, tiba-tiba tidak di ACC karena marketingnya kadang melakukan survei diam-diam ke lingkungan sekitar seperti itu. Atau misalkan setelah survei tidak di ACC mungkin karena banyak hal ya, kalau dilihat dari jaminannya tidak mengcover, kemudian usahanya juga tidak mumpuni. Usaha misalkan cuma usaha kecil, warung kecil, mintanya 200 juta itu kan tidak apa ya, tidak mumpuni gitu ya. Jadi biasanya tidak di ACC juga seperti itu. Karakteristik juga ya, jadi banyak hal ya, pertimbangan seorang marketing dan pihak bank untuk meng-ACC kalian berapa, atau bisa jadi turun limit kan seperti itu. Bisa jadi buat uji coba terlebih dahulu, nanti kedepannya kalau memang lancar bisa melakukan pengajuan yang lebih besar lagi atau secara bertahap seperti itu teman-teman.
Jadi bagi kalian yang sedang di fase ini, di fase dimana kalian itu ingin mengajukan, benar-benar pengen banget mengajukan pinjaman di bank, tetapi malah pihak marketingnya seperti itu, tidak disurvei, tidak apa, tiba-tiba langsung di reject aja atau tidak di ACC, itu silahkan kalian mungkin bisa pengajuan di bank lain ya. Untuk solusi dari aku, pengajuan di bank lain, limitnya juga nggak usah terlalu besar ya, untuk uji coba terhadap diri kalian sendiri. Kalian buktiin kalau pembayarannya bagus, nanti pasti akan dipercaya kok sama pihak bank. Ambil kedua kalinya pasti lebih mudah. Yang penting pembayarannya on time, kemudian full, syukur-syukur ada tambah nabung. Wah, udah keren banget sih. Mungkin segitu aja teman-teman ya terkait apakah ada nggak sih survei rahasia atau yang tidak diketahui nasabah. Ya sebenarnya seperti itu aja, hanya dilakukan cek lingkungan sekitar gitu. So terima kasih yang sudah menonton video ini, jangan berkecil hati dan tetap semangat. Bagi kalian yang ingin mengajukan pinjaman bank, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye.